ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Setelah itu penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan tentang nafkah istri. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa nafaqatuz zawjatil mutamakkina min nafsiha wajibatun wa hiya muqaddara. Iya. Nafkah terhadap istri yang menyerahkan dirinya adalah wajib. Adalah wajib. Jadi dari sudut kewajiban atas suami itu tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Bahwa suami itu wajib menafkahi istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki itu qawwamun terhadap perempuan. Ya, karena sebagiannya memberi keutamaan atas sebagian yang lain. Dan juga karena mereka memberi nafkah. Ini menunjukkan ada kewajiban mereka menafkahi. Ya, mereka menafkahi di dalam hal tersebut. Dan Nabi SAW terkait dengan kisah Abu Sufyan itu, beliau berkata, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para istri kalian itu ada kewajiban atas kalian untuk memberi rezeki pada mereka, memberi nafkahnya dan memberi pakaiannya. Iya. Baik. Kata beliau wahiyya muqaddarah. Dan nafkah tersebut kadarnya telah ditentukan. Muqaddarah artinya sudah ditentukan kadarnya. Maksudnya kadarnya sesuai dengan kemampuan apa yang biasanya selumrahnya begitu. Ya, dan di sini oleh penulis diberikan gambaran dari kadar itu. Tapi dasarnya itu adalah firman Allah, liyunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Orang yang punya kelapangan, dia beri dari kelapangannya. Orang yang agak terbatas rezekinya, dia berinfak sesuai dengan apa yang Allah berikan untuk dia. Jelas ya? Baik. Kayak Syekh di sini, penulis rahimahullah memberikan apa? Memberikan gambaran bagaimana kadarnya itu. Fa in kana az-zawju musiran famuddani min qalibi kutiha wal udmi wal kiswati ma jarat bihil ada. Kalau si suami itu punya kelapangan, beri 2 mud dari kebanyakan makanan yang dia makan. Iya. Pastinya dilihat di negeri itu apa yang biasanya dimakan. Nah, dia beri 2 mud dari situ. Dari makannya. Baik. Itu kalau dia punya kelapangan, diberi 2 mud dari kebanyakan makanan pokoknya. Terus serta dari idam. Idam itu dari apa namanya? Dari apa yang biasa berjalan di negerinya juga. Ya. Biasa dijadikan kuah atau dipakai untuk makan bersama urungnya orang kalau dia ada idam ya. Baik. Wa minal udmi dari idam wal kiswa majarat bihil ada, dan pakaian yang sejalan dengan kebiasaan. Dilihat pakaian yang biasanya orang itu biasanya pakaiannya kayak gimana. Itu pakaian yang berikan di kebiasaan kebanyakan orang. Jelas ya? Dan ini tidak ada ukurannya ya, cuman bisa maksudnya ukuran pastinya berapa itu nggak bisa. Cuma dilihat saja di kebiasaan. Kalau kita misalnya ya orang kalau di kota itu beda ya kalau dia tinggal di kampung. Di kota besar itu beda biayanya dengan tinggal di kota biasa. Jelas ya? Itu berjalan di tengah manusia. Berjalan di tengah manusia. Mungkin ada orang punya 1 istri, belum ada anak di Jakarta, mungkin biaya hidupnya 5 juta. Tapi dia misalnya dia cuma tinggal di di desa terpencil, mungkin biaya hidupnya 2 juta cukup.
Atau mungkin 1 juta cukup. Jelas ya? Belum lagi berbeda negara. Berbeda negara. Ya saya pernah ketemu ada ikhwah, saya nggak sebut negara ya. Dia kirim ke istrinya tiap bulan itu cuma 50 real Saudi tiap bulan. Tahu 50 real Saudi? Berapa 50 real Saudi? Anggaplah 1 real 4.000. Berarti 50 real sekitar 200.000. Itu nafkah 1 bulan. Saya pernah bilang kepadanya, itu cukup untuk istri kamu. Kata dia bahkan lebih. Nah itu mungkin di negara dia ya, di tempat dia tinggal. Ya, saya tanya karena saya heran. Misalnya 50 real itu, kalau di Saudi sendiri, mungkin orang 1 hari makan 50 real. Ini dia kirim untuk apa? Istrinya selama 1 bulan. Baik. Jadi maksudnya manusia itu berbeda-beda di dalam jumlah, kalau dijumlah dengan kadar uang. Tapi kalau dari kadar keperluan, ini yang disebut oleh penulis ya, kira-kira dari kadar keperluannya. Wa in kana mu'siran pamuddun min ghalibi qutil balad. Wa ma ya'tadimu bihi al-mu'siruna wa yaksunahu. Nah, kalau dia mu'sir, orang yang kesusahan, maka nafkah istri itu 1 mud saja beserta idam. Tahu antum idam itu? Udum minal udumi kalau begitu di bahasa Arab ya, tapi biasanya kan dia bisa ditulis idam begitu. Idam itu kuah begitu ya, dicampur sayur atau kacang atau apa, ada air-airnya. Nah, itu biasanya dipakai dengan roti, itu idam namanya. Jelas ya? Nah, itu untuk membuatnya kadang ada bahan-bahan tertentu. Kadang dia pakai apa namanya? Pakai pul, pakai kacang-kacangan, kadang dia pakai daging cincang. Ya tergantung ininya, tergantung kelapangannya. Tapi idam pada dasarnya seperti itu. Saya itu kalau ingat idam selalu saya ingat idam yang biasa kita makan di Damaj itu. Ya, cuman kebanyakannya isinya air. Kebanyakannya isinya air. Ya subhanallah. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, dan diberi pakaian. Nah, itu diberi pakaian sesuai dengan apa yang biasanya di tengah orang-orang yang kesusahan. Nah, kemudian kata beliau wa in kana mutawassitan pamuddun wa nisf. Pamuddun wa nisf wa minal udmi wal kiswati al wasat. Ya. Wa in kanat baik. Kalau suami adalah orang yang pertengahan, nafkah istri adalah setengah mud. Nafkah istri adalah 1 mud setengah. Itu diperbaiki itu ya, bukan setengah mud. Kenapa dia lebih sedikit? Ya, 1 mud setengah ya, itu di penerjemahannya yang luput kata 1. Disertai dengan idam dan pakaian pertengahan. Kemudian kata beliau, wa in kanat mimman yukhdamu mithluha fa alaihi ikhdamuha. Apabila si istri merupakan perempuan yang mungkin diperbantukan, suami wajib memperbantukannya. Jadi maksudnya itu perempuan itu juga berbeda-beda ya, jangan dianggap sama. Ya. Karena ada perempuan misalnya berada dari satu desa, itu biasanya militan itu. Militan, dia tidak mau dibantu, dia mau kerja sendiri. Kalau dia duduk, biasanya sakit dia kalau dia tidak kerja. Nah, itu lain ya, seperti itu tidak apa-apa kerja, tidak kasih pembantu. Ya, tapi ada perempuan memang dia tinggal di kota, terdidiknya seperti itu. Ya, biasa bekerjanya sedikit, dan mungkin kadang dia hidup dari tengah keluarga, biasanya dia dilayani. Nah, kalau orang yang semisal itu, suami juga itu selayaknya memberikan apa yang cocok untuknya. Kalau perlu dia pembantu, dikasih pembantu. Begitu maksud dari penulis di sini. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa in a'sara bi nafaqatiha falaha faskhun nikah. Iya, apabila suami tidak mampu menanggung nafkah istrinya, sang istri boleh memfasakh nikahnya. Itu makna kufu sebenarnya. Kenapa ada kufu dari keselarasan? Karena kadang tabiat perempuan itu berbeda. Ada sebagian perempuan misalnya dia terbiasa dengan hal berat dan seterusnya.
nafkahnya sedikit juga tidak masalah baginya. Dan itu cocok untuk si suami. Tapi kadang suami dia dapat istri, dia tidak terbiasa dengan hal itu. Dia harus beri nafkah lebih daripada itu. Jelas ya? Lebih daripada itu. Jadi kalau si suami tidak bisa memberikan nafkahnya, si istri bisa minta fasakh. Karena urusan nafkah ini. Karena memang itu salah satu bagian dari hak istri. Baik. Wa kadzalika in a'sara bis sadaqi qabla ad-dukhul. Demikian pula kalau dia tidak mampu membayar mahar sebelum dukhul. Misalnya ditetapkan mahar, kata suami saya belum bisa bayar sekarang, saya ngutang saja dulu. Itu bisa ya syah akad nikah ya. Tapi kalau si istri nggak mau, saya nggak mau nikah kecuali dengan mahar yang cash, kontan. Nah, itu juga boleh, itu hak dia.